Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Sofiyah Nasir ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mboten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken rasa syukur kita wonten ngrasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing kesempatan dalu punika alhamdulillah insyaallah sehat sedanten nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Yang penting niku dipun paringi kesehatan, dipun paringi ketentreman nggih, lan tentunipun alhamdulillah kita taksih dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala. Dados nikmat ingkang ageng sanget inggih menika nikmat yuswa, nikmat umur, nikmat waktu. Napa malih sebagian sederek-sederek kita enten ingkang sampun mlebet alam napa Pak? Alam kubur. Alam kubur niku alam gaib mboten? Alam gaib nggih, mboten ketingah. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Lan kita sami masya Allah alhamdulillah dipun paringi yuswa ingkang panjang. Bapak Ibu, enten ingkang yuswanipun sampun 70 tahun. Masya Allah nggih, alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi barokah Bapak nggih. Dados menawi dipun paringi yuswa ngantos 60, 70 menika nikmat ingkang ageng sanget. Pramila kedah dipun syukuri kanthi berusaha semangat anggenipun pados bekal lan sangunipun. Dados kita sami kados ing dalu punika ngerawi pengaosan niku termasuk bentuk golek sangu lan bekal mangke kagem alam akhirat. Amargi sebaik-baik bekal adalah ilmu dan amal. Terus ilmu niku nggih sebaik-baik bekal. Amargi ilmu menika ingkang saged ningkataken napa? Keimanan. Ilmu agami ingkang saged dadosaken tiyang menika semangat ngibadah, semangat 5 waktu berjamaah. Semanten ugi ilmu agami ingkang dadosaken tiyang niku saged istiqomah. Nek tiyang niku Bu istiqomah, insyaallah husnul khotimah. Ing kesempatan dalu punika insyaallah kita badhe membahas judul pengaosan ingkang penting sangat, ingkang menika saged nyataken keimanan kita sami. Judul pengaosanipun apa?
nikmatul qabri wa adabuhu. Napa Pak Bu? Judul kajiannya adalah nikmat dan adab kubur. Sinten ingkang pernah melihat atau mendengar adab kubur, Pak? Ibu-ibu mungkin ada yang jawab, "Wis pernah Mas, neng TV." Enten pun Ibu, teng TV niku enten sinetron mboten, sinetron adab kubur. Enten nggih? Sinetron adab kubur, jenazah tiba-tiba bergerak sendiri. Enten sinetron adab kubur napa? Tiba-tiba jenazah nggak bisa masuk ke liang lahat. Enten malih narikanipun ajeng dikubur malah banjir, Pak. Nggih, malah enten toya kathah wonten kuburanipun. Nggih. Enten malih sinetron niku napa? Sinetron adab kubur niku enten ingkang jenazahnya jatuh gelimpang nggih enten nggih. Enten mboten sinetron adab kubur jenazahnya dililit ular besar. Enten nggih. Ananging akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah niku senajan belum pernah melihat langsung nikmat kubur, belum pernah melihat langsung adab kubur, tapi karena kita orang beriman, ingkang beriman dengan sesuatu yang gaib, kita sami meskipun belum melihat adab kubur secara langsung, tetap napa? Beriman dengan adanya nikmat dan siksa kubur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nek wonten kuburan didudah jenazah utuh mboten Pak? Utuh napa wonten telake disiksa? Kan enten nggih, enten kejadian jenazah menika didudah. Lho kok cek utuh Mas? Jare nek siksa kubur. Bilih kedah kita mangertosi yang namanya nikmat kubur, adab kubur itu sesuatu yang gaib. Secara asal tidak bisa dilihat manusia, tidak bisa didengar manusia. Meskipun terkadang Allah memperlihatkan, tapi sebagian kecil saja dari apa Pak? Adab kubur. Mungkin ada kejadian jenazah dibongkar kok tilake digebuki malaikat. Jenazah dibongkar kok akeh getih. Tapi hakikatnya bilih nikmat kubur, adab kubur menika napa? Sesuatu yang gaib. Ingkang kita menika kedah berusaha mengimani, meyakini meskipun belum pernah melihat atau merasakan. Seandainya adab kubur itu diperlihatkan oleh manusia, law annakum la tadafanu, seandainya manusia itu napa? Tidak saling mengubur. Nih maksudipun nek tiyang niku kan nggih ingkang menguburkan sederekipun. Menawi nikmat kubur, siksa kubur itu ditampakkan, diperlihatkan, sedanten manungsa menika mesti napa? Beriman. Pasti semua manusia beriman men ketinggalan niku nikmat kuburipun, adab kuburipun. Bahkan seandainya adab kubur menika dipun perlihataken, maka nggak akan ada yang berani apa Pak? Mengubur saudaranya. Wah, berarti kubur disiksa akhiri nggih keweden. Nah, ing dalu punika kita badhe bahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ingkang penting sangat
bilih ingkang naminipun nikmat kubur itu nyata, siksa kubur itu nyata, dan yang diberi nikmat, yang diberi siksa, kata para ulama, tidak hanya rohnya saja, tidak ada ruh, tidak hanya ruhnya saja, bahkan jasad dan ruh pun juga merasakan yang namanya nikmat kubur atau siksa kubur. Dados niki senes meden-medeni Ibu nggih. Ning niku ingkang dadosaken kita niki semangat ibadah. Bismillah, semangat ngaji, semangat jamaah 5 waktu wonten masjid, semangat memakmurkan masjid kanthi pengaosan menika. Kagem napa Pak Bu? Mempersiapkan suatu hari yang kita itu nanti sendirian di alam kubur. Pak Bu, nek teng alam kubur niku enten rencange mboten? Sing rencange sinten, Pak? Enten mboten keluarga yang meninggal terus anggota keluarganya pengen menemani, pengen ngancani teng alam kubur, tentunipun mboten wonten. Sehingga ngendikanipun Rasulullah, yatba'ul mayyit salasah, yang nanti akan mengiringi jenazah niku wonten 3. Dados sik napa Pak Bu, ingkang nganter teng sarean, teng pemakaman niku 3. Yarji'u isnani wa yabqa wahid. Jadi yang ngantar adalah 3, yang 2 kembali dan yang 1 tetap menemani. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Nanti yang akan mengantar adalah harta dan keluarganya. Mungkin kendaraanipun ikut mengantar, sanak keluarganipun ikut mengantar, ananging menawi sampun dipun antar di pemakaman, akhiripun apa? Balik malih. Boten enten ingkang purun ngrencangi. Enten mboten Pak? Tiang menika keluarganipun meninggal ditunggoni, sekawan dosa dinten. Enten mboten Bu? Tirosipun nek meninggalipun menika dinten apa? Selasa Kliwon. Tirosipun Anggara Kasih. Niku ditunggoni, nek mboten ditunggoni mangke kuburanipun dibongkar didudah. Biasanipun ingkang dipun pendet niku napanipun? Kain kafanipun, tali pocong. Malah wingi wonten berita mbak-mbak sing tesih perawan meninggal. Terus ning naminipun ajal kematian niku tidak harus napa sudah berkeluarga. Enten mbak-mbak ingkang tesih perawan niku meninggal dunia, terus napa Pak Bu? Kuburanipun didudah. Miturut cerita napa? Niki biasanipun pados napa? Pesugihan. Terkadang nggih pados ilmu hitam. Ilmu hitam sing biasanipun nggih berbuat jahat. Dipendet kain kafan utawi tali pocongipun supados mengki saged ngilang. Dados nek maling ora konangan. Kanaten nggih. Bahkan perjanjian dengan setan, dengan jin terkadang mensyaratkan tidak hanya membongkar jenazah perawan tadi, tapi juga napa? Harus nyuwun sewu napa? Memperkosanya.
Jadi diperkosa jenazah yang sudah meninggal. Bahkan sampai mensyaratkan harus makan sebagian dagingnya. Kados sinten sik viral zaman ini kok? Sumanto. Ning niki pun tobat nggih. Pun tobat nggih, mboten dudah napa? Dudah kuburan malih. Kok sampai ada yang tega napa? Dudah jenazah menika. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menika nedahaken bilih wontenipun kedadosan utawi napa ingkang terjadi di sekitar kita, ada saudara kita yang meninggal dunia, padahal tesih nem niku pelajaran berharga. Ahsanul wa'id al-maut. Jadi sebaik-baik pemberi nasihat, sebaik-baik pemberi peringatan adalah kematian. Terus nek enten tetangga sederek kita meninggal, padahal tesih napa sehat bugar, janjane ora lara, ning subuh-subuh digugah napa Pak? Pun mboten enten mboten Pak, tiyang niku sari digugah ning bablas. Enten apa kathah? Ya lumayan kathah. Enten sederek niku digugah, subuh-subuh digugah, ternyata pun mboten wonten. Sehingga enten ingkang naminipun tidur itu kan saudaranya kematian. Maka doanya kan bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismillah dengan menyebut nama Allah, aku mati dan aku hidup. Sehingga enten ingkang tidur menika bablas, rohnya enggak kembali ke jasad. Sehingga para ulama niku kathah ingkang nalikanipun ajeng sari niku napa Pak Bu? Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Karena khawatir nanti kalau tidur ngertos-ngertos bablas, nggak bangun lagi. Bahkan enten sebagian ulama itu kalau setiap tidur menika nggih, surat wasiatnya sudah berada di bawah bantal. Siap-siap. Bahkan ada yang setiap tidur menika napa? Kain kafannya sudah disiapkan di bawah bantal. Gimana Pak? Untuk mengkafaninya nanti. Ini Masya Allah nih. Terus Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW paring nasihat, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Karena dengan mengingat kematian, maka seseorang akan semangat ibadah. Maka kata Al-Imam Ad-Daqqaq ngendika bilih orang yang lupa jarang mengingat mati akan dihukum dengan 3 hal. Napa? Di antaranipun taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Sesuai. Kadang kan tiang niku napa Pak? Sebabipun tiang niku menunda taubat amargi merasa pilih usianya masih panjang, mumpung sih nom dikatek nih napa Pak? Dipuas-puaskan anggenipun foya-foya nggih. Pupung cek nom dipuaske sik nakal. Malah enten ingkang berpendapat ngeten. Apa-apa cek nom gen katek. Engko nek keluarga ya mari dhewe. Leres mboten iki, Pak? Nek keluarga mari dhewe jare, nek sedaya anak bojo ya mari dhewe. Entenipun mboten mari. Malah napa?
malah mengke sing main judi, enten sing narkoba, minum-minuman keras. Enten pemuda yang berpendapat mumpung jek enom sing dikatekne sik napa? Foya-foya. Tapi enggak sadar ternyata kain kafannya sudah ditenun. Sudah disiapkan. Karena banyak nih anak muda yang meninggal zaman sekarang itu kathah, Pak. Coba tanglet Pak polisi. Data yang meninggal kecelakaan iku sing yang paling banyak sinten? Bapak-bapak sing sampun sepuh, napa ibu-ibu, napa lari nem? Niki enten Pak polisi niki. Oh, Pak, sing paling kathah napa niki? Kados iki napa nggih? Yang paling banyak mana? Ibu-ibu nek menawi ngriting kanan ngriting kiri belokan apa? Enten mboten ibu-ibu sing mangkaten? Niki rawuh mboten niki? Ibu-ibu mbak-mbak nggih ngeten nek menawi bonceng nek saged napa? Jilbabipun ampun nutupi napa? Sen lampu rating niku nggih. Nggih, mboten ketinggal kadang. Nggih, sehingga bahaya. Nggih. Kados ini wulan Muharram kados mangkaten nggih. Wulan Muharram utawi tiyang Jawi mastani napa wulan Suro. Sebagian masyarakat niku enten ingkang berpendapat menawi bulan Suro itu bulan apa? Sial. Bulan naas. Padahal nek miturut syariat niku sedanten bulan sae. Sedanten hari sae. Enten boten penelitian yang menjelaskan kalau bulan Suro itu angka kecelakaan meningkat. Enten boten? Boten enten. Apakah ada data yang menunjukkan kalau di bulan Suro itu banyak orang meninggal dunia? Malih, enten malih. Apakah ada data yang menunjukkan kalau di bulan Muharram, di bulan Suro itu angka perceraian meningkat? Enten mboten Pak data penelitian nek bulan Suro ki akeh sing lara. Rumah sakit kebak. Angka orang yang sakit meningkat. Kan betul wonten. Amargi nggih sedanten bulan menika sae. Baik, tidak ada istilahnya bulan sial. Amargi sebagian niku enten ingkang napa? Boten wantun hajatan gadah damel nggih nikahan di bulan apa? Suro. Nek wingi Bapak Ibu nggih wulan Dzulhijjah, wulan besar nggih hampir saben dinten niku jagong. Karena napa Pak? Kunjungan tonjokan nggih. Nek wulan Muharram kados mangkaten, sepi mboten? Sepi. Gedung-gedung nggih sepi. Padahal nggih sedanten apa Pak Bu? Sedanten bulan menika sae. Nggih. Sehingga Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pembahasan penting sangat menika membahas tentang napa? Nikmat kubur dan adab kubur. Ingkang sejatosipun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nikmat atau siksa itu sudah dimulai sejak malaikat maut, sejak malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa seseorang. Kados ini ingkang Allah ngendikaken wonten surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashiqati nashta
demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi malaikat maut niku terkadang mencabut nyawa dengan keras. Biasanya pun cabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang jahat. Wan-nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tiang ingkang beriman, rajin ibadah, rajin amal soleh, rajin ngerawi pengaosan, niku dicabut nyawanipun dening malaikat lembut, alon-alon. Ning nek naminipun dicabut nyawa niku Pak, meskipun alon-alon, itu nggih tetep napa? Sakit. Karena yang namanya sakaratul maut niku berat. Sehingga orang-orang kafir niku nyawanya dicabut seperti besi yang berduri yang jatuh pada kain wol yang basah. Nih, dah napa angel nggih? Wesi sing enten besi berduri jatuh di kain wol yang basah. Berat. Tentunipun kain wol menika napa mesti sobek. Nggih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten hadis riwayat Ahmad. Wa innal abdal kafira idza kana fin qita'i dunya, idza kana fin qita'in minad dunya wa iqbalil akhirah. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana orang kafir ketika akan berpisah dengan dunia dan akan masuk alam akhirat, menyongsong alam akhirat, nazala ilaihi minas samai malaikatun, maka akan turun malaikat-malaikat, akan turun dari langit. Sudul wujuh, yang ternyata malaikat-malaikat tersebut napa Pak Bu? Berwajah yang sangat buruk, menyeramkan. Niku nek tiang kafir ajeng meninggal dunia didugeni malaikat-malaikat yang turun dari langit berwajah napa? Menyeramkan, berwajah yang buruk. Ma'ahumul musuh, dan ternyata malaikat-malaikat tersebut sudah membawa kain kafan dari neraka. Gini apa Pak? Gini bungkus napa? Bungkus rohipun. Roh sing ajeng dicabut niku. Kain kafane sange neraka. Fayajlisuna minhul maddal basar, maka malaikat-malaikat yang wajahnya menyeramkan, yang sudah bawa kain kafan itu menunggu di sana, sejauh mata memandang. Malaikat ini bukan yang mencabut nyawa, ning malaikat niku sing mengke beto roh. Niki malaikat sing mengke badhe beto roh, sing bungkus roh niku wau. Nah, malaikat-malaikat yang berwajah buruk itu menunggu di sebelah sana sejauh mata memandang. Baru setelahnya summa yaji'u malakul maut, baru setelah itu datanglah malakul maut, datanglah malaikat pencabut nyawa. Niki benten kali malaikat sing nunggu wau. Kemudian datang malaikat pencabut nyawa hatta yajlisa inda ra'sihi. Coba kita lihat Bapak Ibu, bagaimana malaikat maut itu mencabut nyawa. Ternyata malaikat maut hadir
duduk di atas kepalanya. Terus ditarik saking napa? Ditarik dari atas kepala nggih. Duduk di atas kepala. Fayaqul, kemudian malaikat pencabut nyawa mengatakan, ayatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang keji, wahai jiwa yang buruk, yang jahat, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Ternyata ketika mau mencabut dipanggil dengan panggilan yang buruk. Wahai jiwa yang keji, keluarlah untuk menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Ayo roh yang keji metua, ngoten nggih. Keluarlah menuju napa? Kemurkaan dan kemarahan Allah. Qala fatufarraqa fi jasadihi. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya roh tersebut keluar. Fayantazi'uha kama yuntazafu as-sufudu minas sufufil mablul. Maka roh tersebut dicabut seperti mencabut napa? Pengerek sing ngerek nika yang banyak mata besinya nggih. Ini besi yang berduri dicabut dari kain wol yang basah. Fayakhuduha, fa idza akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Kemudian malaikat pencabut nyawa mau mengambil roh tersebut. Ajeng napa, Pak? Mengambil roh yang jahat tadinya, yang keji tadi. Ternyata malaikat yang sudah menunggu sejauh mata memandang tidak membiarkannya. Malaikat-malaikat yang berwajah buruk tersebut langsung apa, Pak? Langsung menangkapnya, langsung mengambilnya. Tidak membiarkan sekejap mata di tangan malaikat maut. Hatta yaj'aluha fitil kalmusuh. Malaikat sing nenggo wau yang berwajah menyeramkan kemudian membungkus roh tersebut dengan kain kafan dari neraka. Wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ard. Ternyata apa, Pak? Rohnya orang keji, orang buruk tersebut ternyata mengeluarkan bau busuk. Bau busuk yang paling menyengat di atas permukaan bumi. Sing paling apa? Bau busuk yang paling busuk di atas permukaan bumi. Iku rohipun tiang kafir sing boten purun beriman. Mengeluarkan apa? Bau busuk. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga wonten Al-Qur'an nggih dipun sebataken Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adabal hariq. Dan ketika apa, Pak? Seandainya kamu melihat ketika malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul dari arah depan, memukul dari belakang, dan sambil mengatakan, rasakanlah olehmu siksa api neraka yang membakar. Sehingga Bapak Ibu, bisa jadi mungkin ketika kita melihat orang kafir kok meninggalnya kok kayaknya nggih tenang-tenang saja. Jari ini disiksa kok langsung meninggal.
Seandainya kita melihat ada orang kafir yang tidak beriman, kok meninggalnya kelihatan tenang, kelihatan biasa-biasa saja. Namun sesungguhnya nyawa mereka benar-benar disiksa oleh malaikat. Mungkin ada orang kafir yang tidur langsung bablas meninggal. Sehingga yang namanya siksa nipun malaikat niku perkawis ingkang perkawis ingkang ghaib. Karena nanti kalau diperlihatkan setiap orang kafir meninggalnya berat, abot, ketingali disiksa, ya mangke sedanten Pak? Sedanten manungsa nggih beriman sedanten. Dados perkawis ingkang ghaib. Nah, niki nyawanipun tiyang ingkang boten beriman. Berbeda dengan orang yang beriman, beramal soleh, rajin beribadah, rajin menghadiri pengausan, maka nyawanya akan keluar dari tubuhnya dengan lembut, gampil sangat. Seperti apa Pak? Seperti air yang keluar dari ceret. Bapak Ibu nek ngiling toyo, ngagem ketel apa kendi niku nggih kan lancar nggih? Lancar. Niku tiyang beriman. Hadisipun Rasulullah pernah ngendikaaken, innal abdal mu'min idza kana fin qita'in minad dunya wa iqbalil akhirah. Sesungguhnya orang beriman ketika akan berpisah dengan dunia dan akan menyongsong akhirat, nazala ilaihi malaikah. Sami mawon. Orang beriman kalau akan meninggal didatangi para malaikat yang turun dari langit. Bidul wujuh. Kalau orang kafir tadi kan wajah malaikatnya hitam, serem. Tapi kalau orang beriman didatangi malaikat yang Masya Allah wajahipun putih, indah, ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah wajah para malaikat ini wajahnya seperti sinar matahari, cerah. Nek tiyang ingkang ajeng meninggal niku kadang nggih kaget tapi tersenyum. Ada tamu nggih, malaikat-malaikat yang berwajah putih. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Dan mereka membawa kain kafan dari mana? Dari surga. Orang kafir kan kain kafani saking neraka. Nek niki beto kain kafanipun saking surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Ternyata kain kafan dari surga menika Pak Bu, bersama malaikat niku membawa hanut. Hanut niku wewangian. Wewangian dari surga. Jadi kain kafan surga sing wangi banget. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Dan sama malaikat tersebut menunggu sejauh mata memandang. Summa yaji'ul malakul maut. Kemudian baru datanglah malaikat pencabut nyawa. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian malaikat pencabut nyawa itu mendekati kepala orang yang beriman tadi. Duduk di dekat kepala orang yang akan dicabut tadi. Fayaqul, apa Pak Bu yang diucapkan? Ayatuhan nafsut thayyibah,
Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila magfiratim minallahi wa ridwan. Coba Pak, orang beriman yang husnul khotimah itu nyawanya dipanggil apa? Wahai jiwa yang baik, yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah, menuju ridha Allah. Beda dengan orang kafir tadi nih, keluarlah menuju kemarahan Allah. Nih. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi siqa fayakhudhuha. Maka kemudian rohnya pun keluar seperti keluarnya air dari mulut napa? Ceret. Kalau zaman dulu niku kantong kulit. Nek riyen niku dereng enten ceret, dereng wonten ketel. Entenipun apa, Pak? Kulit ingkang napa? Dipun dadosaken tempat menyimpan air minum. Ngaten nggih? Nah, ketika rohnya orang beriman sudah keluar, maka malaikat maut mau mengambilnya. Fa idza akhadha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha. Tapi ternyata malaikat yang sudah menunggu sejauh mata memandang langsung mengambil napa? Roh tersebut. Tidak dibiarkan di tangan malaikat maut sekejap mata, langsung diambil. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Akhiripun roh tersebut dibungkus dengan kafan dari apa? Dari surga. Diletakkan di kafan dan hanut pewangian tadi nih. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka dari roh tersebut keluarlah bau yang sangat harum. Aromanya niku kados dene misik. Bau yang paling wangi, paling harum yang ada di muka bumi. Masya Allah. Hadis sahih riwayat Ahmad. Niki gambaranipun dos pundi tiyang menika nalikanipun ajeng dipun cabut nyawanipun. Sing mencabut niku sinten? Malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Ning enten malaikat-malaikat ingkang tugasipun beto kain kafan. Kain kafan dari surga atau kain kafan dari neraka sing nggih bungkus napa? Roh niku wau. Nah niki Bapak Ibu, fase atau yang kita kenal dengan apa? Dicabutnya nyawa. Lanti yang menika nalikanipun sampun meninggal dunia, berarti dia telah masuk ke alam barzakh. Sedangkan tiang ingkang meninggal itu masuk ke alam barzakh. Meskipun meninggalnya dimakan buaya, dimakan macan, dimakan singa. Enten ibu-ibu subuh-subuh golek napa nika? Getah karet. Subuh-subuh pun mangkat, Pak. Atus napa getah karet. Akhiripun apa? Dicaplok apa, Pak? Nggih, dicaplok ulah piton. Dipadosi lah kok mboten ketemu. Ternyata enten ular piton sing melungker teng mriku nggih, terus perutnya besar. Iya, jojo ibu-ibu wau dipangan ula wau nggih, akhiripun dibedah. Ternyata bener nggih. Wonten apa? Jasadipun ibu wau. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Fir'aun lan bala tentaranipun
ketika meninggal di Laut Merah. Dados Fir'aun lan tentaranipun niku kan tenggelam teng segara. Wonten laut naminipun laut napa? Laut Merah. Dan banyak dari mereka yang jasadnya tidak dikubur. Meskipun jasadnya tidak dikubur, enten li tiang niku jasadnya niku napa Pak? Digletakne nang ngisor wit, didekek teng bukit. Bahkan enten ingkang meninggal niku mboten dikubur, ning dibakar, dikremasi, dados awu. Mengke awunipun disebar teng pundi? Teng laut. Itu pun juga akan masuk ke alam kubur. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Fir'aun surat Yunus 92. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, jasad Fir'aun, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Dan jasad Fir'aun sampai sekarang masih utuh Pak. Untuk menjadi pelajaran seperti inilah orang yang durhaka, yang membangkang. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi sayang, sesungguhnya banyak dari manusia yang tidak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dados Fir'aun niku meskipun tidak dikubur, sekarang sedang disiksa di alam kubur. Dalilipun surat Ghafir ayat 46. Ghafir 46 jelasaken Fir'aun disiksa teng pundi? Alam kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Jadi mereka Fir'aun dan bala tentaranya sekarang ini diperlihatkan neraka kepada mereka setiap pagi dan petang. Diperlihatkan tempat duduknya nanti di neraka. Dan pada hari kiamat nanti, hari kebangkitan, katakanlah kepada Fir'aun, masukkanlah Fir'aun, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Ayat mereka nedahaken pilih saat ini Fir'aun dan kaumnya sedang disiksa di alam barzakh, meskipun jasad mereka tidak dikubur. Sehingga siapapun yang meninggal dunia, bagaimanapun cara meninggalnya, tetap semuanya akan masuk ke dalam alam yang namanya alam barzakh, alam kubur. Kesimpulanipun apa Pak Bu? Kesimpulanipun boten nenten, istilahipun boten nenten roh ingkang bergentayangan. Enten boten Pak, roh bergentayangan, rohipun tiang sepuh mulih jaluk napa? Jaluk napa Pak? Biasane pun napa? Dados roh niku nggih mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur, mboten enten sing jalan-jalan. Napa oleh jalan-jalan teng napa Pak? Burioma, tahun jalan-jalan teng pundi? Jadi roh menika mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Lan tentunipun kita sami berusaha semangat anggenipun pados ilmu, ngerawi pengaosan menika supados mangke siap
anggenipun menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Sampun hafal dereng pertanyaanipun? Pun hafal ya Pak? Jawabanipun pun hafal? Mungkin nek ditangleti pripun? Saged jawab boten? Jawab pertanyaan kubur niku senes namung dihafal mawon. Malah enten ingkang napa Pak? Saged boten tiyang niku pesen kalih napa anak putunipun. Lengko nek aku mati gawekno japlakan tawi contekan. Kertas ngoten nggih. Slempitke teng pundi? Teng kain kafan, ku nek ditekoki malaikat engko tak wacani. Bahkan enten ingkang dikubur niku ditalkin. Wahai mayit, nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, maka katakanlah napa? Allah. Nanti kalau ditanya apa agamamu, katakan Islam. Siapa nabimu? Katakan Nabi Muhammad. Ternyata yang bisa menjadikan seseorang itu bisa menjawab pertanyaan kubur adalah karena keimanannya, ibadahnya, amal solehnya. Seseorang itu akan mantap menjawab Tuhanku adalah Allah. Kapan Pak bisa mantap? Ketika dia benar-benar ma'rifatullah, benar-benar mengenal Allah. Dados penting sangat ma'rifatullah menika, mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, ngaji fikih Asmaul Husna niku penting sangat. Sinten niki ingkang sampun hafal 99 Asmaul Husna? Enten mboten? Hafal mboten Mas? Adik-adik. Ini kan SMP, SMA kan ngafal kan ngoten nggih. Tapi ternyata enggak cukup dihafal, dipelajari napa to isinipun, kandunganipun, maknanipun lan dipun amalaken. Seseorang akan bisa menjawab agamaku adalah Islam jika dia semangat mempelajari Islam. Semangat nyinaoni Islam, nyinaoni Quran, hadis, sregep ngerawi pengaosan. Dan seseorang akan bisa dengan mantap menjawab nabiku adalah Nabi Muhammad. Kapan Pak Bu? Ketika beriman kepada Nabi, semangat mencontoh Kanjeng Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi, lan penting sangat ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kita. Nedahaken pelajaran sirah nabawiyah niku nggih penting sangat agar kita bisa mengetahui seperti inilah perjalanan hidup manusia terbaik di dunia, manusia yang paling sempurna. Sinten ingkang pernah ngaji kitab sirah ingkang sampun khatam, selesai dari awal sampai akhir, sejak Nabi lahir sampai Nabi wafat. Nah, ini Masya Allah nikmat sangat ngaji sirah nabawiyah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu jamaah ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu sehingga kita semangat ibadah, semangat ngamal soleh, kagem mempersiapkan jawaban nalikanipun mangke napa? Ditanya oleh malaikat di alam kubur. Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika ditanya dengan pertanyaan kubur niku mboten saged menjawab. Kados ini wonten hadis dipun sebataken hadis riwayat Abu Dawud. Wa ya'tihil malakani fayujlisanihi fayuqalani. Ketika kedua malaikat datang kemudian mendudukkan
mendudukkan jenazah tersebut nggih. Kemudian kedua malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Maka orang kafir menjawab, napa Pak? Ha la adri. Orang kafir dan munafik ketika ditanya seperti itu menjawab, saya tidak tahu. Malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Malaikat bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Sami, jawabannya pun apa? La adri, saya tidak tahu. Oleh karenanya apa Pak Bu, yang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir adalah keimanan. Sehingga tugas kita sami bagaimana kita niku nguat nyatakan keimanan. Ingkang saged nyatakan keimanan niku nggih ibadah, amal soleh, semangat anggenipun ngrawuhi pengaosan. Supados mangke saged jawab pertanyaan kubur. Nek saged jawab, maka setelahnya akan dimudahkan oleh Allah. Nek boten saged jawab, pertondo setelahnya adalah berat. Ngoten nggih? Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ingkang dados penutup ing pengaosan dalu punika, enten hadis ingkang penting niki. Napa Pak? Macam-macam siksa kubur. Tadi kan enten ular, enten sanesipun nggih. Nih. Wonten salah satu ngelipun hadis, Nabi pernah menjelaskan sebagian siksa kubur. Dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi menceritakan beliau pernah bermimpi dan dihampiri oleh dua orang laki-laki. Kemudian Rasulullah dibawa ke sebuah tempat yang di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dan yang satunya sedang duduk. Yang di tangannya ada besi yang tajam. Kemudian besi tersebut dimasukkan ke dalam salah satu sisi mulut orang tersebut hingga menembus lehernya. Jika telah selesai dan sembuh dari sisi mulut tersebut, maka pindah lagi pada sisi mulut yang lainnya. Terus dicubles-cubles ngagem besi wau nggih. Terus sampai tegaknya hari kiamat. Maka Nabi bertanya, siapa orang tersebut? Dikatakan kepada Rasulullah, amalladzi ra'aitahu yusaqqu sidquhu fakadzabun yuhaddisu bil kadzbah. Adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi, dia adalah pendusta yang suka berbohong. Fatuhmalu anhu hatta tablughul afaq. Dia itu kalau berbicara dengan satu kebohongan, dengan satu kedustaan, kemudian dinukil, disebarkan sampai tersebar luas. Nek, istilah zaman sekarang apa? Penyebar hoak. Nah, berita hoak.
fayusna bihi ila yaumil qiyamah. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut, dicubles-cubles mulutnya sampai leher, sampai tegak hari kiamat. Niki salah satu ngalipun napa Pak? Contoh siksa kubur. Kemudian dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW juga diperlihatkan. Niki hadisipun serem le. Ada seseorang yang berdiri memegang batu besar. Memegang batu besar di atas orang lain yang sedang berbaring. Jadi yang satu megang batu besar, enten sing berbaring. Kemudian batu tersebut digunakan untuk menghancurkan kepala orang yang berbaring tadi. Dikeprok watu Pak. Maka hancurlah kepala orang tersebut. Ketika kepala orang tersebut hancur, diambil lagi batu nipun. Batu sing ageng niku diambil melih. Ternyata kepalanya kembali utuh. Maka napa dikepruk malih, dilempar lagi batu tadi sehingga kepalanya hancur lagi. Dan itu dilakukan terus. Kepruk, hancur, kembali lagi nggih, pulih kepalanipun, dikepruk malih terus sampai tegak hari kiamat. Maka Nabi bertanya, kira-kira siapa nih Pak sing dikepruk kepalane ngantos tegak hari kiamat iki sinten? Malaikat tersebut menjelaskan, orang tadi menjelaskan, walladzi ra'aitahu yusdahu ra'sahu farajulun allamahul Qur'an fanama anhu bil laili wa lam ya'mal fihi bin nahar. Adapun orang yang engkau lihat kepalanya dipecah, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran. Allah mengajarinya Al-Quran, namun dia tidur di malam hari, tidak bangun sholat malam. Dan pada siang hari pun dia tidak mengamalkan Al-Quran. Jadi orang tersebut adalah yang Allah sudah ajari Al-Quran tapi tidak diamalkan, tidak dibaca ketika sholat malam, tidak diamalkan di siang hari. Maka dia disiksa dengan dikepruk waktu tadinya sampai tegaknya hari kiamat. Hadisipun panjang niki Bapak Ibu. Kemudian Nabi diperlihatkan, ada seorang laki-laki dan perempuan yang telanjang, tidak pakai pakaian, dan dibakar dalam sebuah tungku. Tungku niki bentukipun kerucut ke bawah, sehingga bagian atasnya besar, bagian bawahnya apa? Sempit. Ketika tubuh mereka niki dibakar dalam tungku niku nggih, digodhog terus bawahnya enten api. Ketika tubuh mereka sudah sampai bagian atas, nek mendidih niku kan kemampul. Nggih, nek mendidih kan kemampul. Maka api tersebut dihentikan sehingga tubuh tersebut kembali ke bawah tungku. Maka Nabi bertanya, siapa orang-orang tersebut? Siapa yang ada laki-laki perempuan telanjang dimasukkan ke tungku kuali wau nggih, digodhog dibakar wau? Walladzi ra'aitahu fi thaqbi fahumuz zunah. Adapun yang engkau lihat disiksa dalam tungku tadi adalah mereka pezina, orang-orang yang berzina.
tanpa ikatan yang sah. Ngeri nggih, sisanipun ngeri. Napa menawi sakniki nggih, naudzubillah kathah sing pacaran, lari-lari nggih napa anak-anak muda, pemuda-pemudi pergaulan bebas. Akhiripun apa Pak? Banyak terjadi perzinahan. Hadisipun panjang niki nggih. Kemudian Nabi ternyata diperlihatkan ada seseorang yang berada di tengah-tengah sungai. Niki senes Sungai Bengawan Solo Pak. Tapi ternyata sungai darah. Tuh, terus pun dirasani pun ngelangi sungai darah. Wong kita ngetos darah miris nggih. Niki napa? Berada di sungai darah. Yang di tepi sungai telah ada orang yang siap melemparinya dengan batu. Sehingga ketika orang tersebut hendak keluar dari sungai, maka orang tersebut napa Pak? Dilempari batu ke arah mulutnya, sehingga kembali ke tengah sungai. Coba kita bayangkan nih, di sungai darah, sungai getih, ketika ajeng menepi, dilempari batu mulutnya sehingga kembali ke tengah. Hal itu terus seperti itu, setiap menepi lempari batu lagi sampai tegak hari kiamat. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa orang tersebut? Walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah adalah dia orang yang memakan harta dari hasil riba. Ya niki. Napa? Memakan hasil dari riba. Riba niku dosa besar. Meskipun istilahnya bunga, ning hakikatipun apa? Riba. Meskipun istilahipun apa? Nganai, niku nggih riba. Riba niku senes dosa biasa nih, dosa besar. Siksaannya di alam kubur apa? Dilebetke teng sungai darah. Ketika mau menepi lempari batu. Hadis menika Bapak Ibu adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Mangke saged dicek wonten kitab napa? Sahih Bukhari. Nggih. Hadis nomor 1386. Nggih. Kejadian yang diceritakan Nabi tadi adalah kejadian di alam barzakh, alam kubur. Sehingga napa Pak Bu? Para ulama jelasaken pilih napa? Kita sami gesang wonten ngalam dunya menika kedah mempersiapkan diri supados pikantuk nikmat kubur dan selamat dari siksa kubur. Nabi pernah melewati kuburan. Ada dua kuburan yang disiksa. Yang satu karena suka namimah, mengadu domba. Sedangkan yang satu napa? La yastatiru minal baul. Tidak bersuci ketika buang air kecil, sehingga pakaiannya kena najis. Dingge salatipun boten sah. Jadi termasuk penyebab siksa kubur niku napa? Tidak hati-hati dari najis. Ngoten nggih, ingkang dadosaken salatipun boten sah. Pak Bu, alam barzah kalih alam dunia lebih lama mana? Nggih? Lebih lama alam barzah. Kita di dunia manusia niku nggih, di dunia rata-rata 60 sampai 70 tahun.
Sedangkan di alam barzah bisa jadi manusia menikah apa? Bisa jadi ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun, tergantung kapan tegaknya hari kiamat. Terus apa? Ya tergantung tegaknya hari kiamat tahun pinten. Tahun pinten, Pak? Napa tahun biasanya pun nek peramal niku kan tahun cantik. 2012 apa malih 2012 nggih. Tahun 2020 nyatane nggih, mboten nggih. Sehingga Bapak Ibu ingkang dipurmati Allah, nggih kita semangat anggenipun ngerawi pengaosan, beramal soleh niki kagem mempersiapkan niki untuk menghadapi akhirat. Nggih, nalikanipun kita mangke dipun panggil Allah, keluarga akan sedih, akan menangis. Tapi enggak ada satupun keluarga yang mau menemani kita di alam kubur. Kita akan sendirian di alam kubur. Sehingga para ulama menjelaskan di alam kubur sendirian, maka biasakanlah untuk berbahagia ketika berkholwat bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkholwat bersendirian itu nggih tahajud, istighfar, ketika salat malam yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanyalah Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada waktunya kita menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus niki nggih fase alam barzah, alam kubur yang seseorang akan menanti lebih lama dari umurnya di dunia. Karena sampai datangnya nanti apa? Hari kiamat. Sehingga kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Allah paring nikmat kubur lan mugi-mugi kita sedanten dipun slamataken saking siksa kuburipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makaten Bapak Ibu nggih ingkang saged kita bahas ing dalu punika mugi-mugi bermanfaat nggih, mugi-mugi dadosaken kita istiqomah, semangat anggenipun thalabul ilmi. Amargi istiqomah menika salah satunggalipun sebab tiyang saged husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makaten mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang luhipun nyuwun pangapunten. Panas Allah taala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.